13 sampai 14. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Ramadan. Nama saya Chandra Mutuburahman. Nama saya Pigi Muhammad Ilham. Nama saya Barang dari itu. Nama saya Fauzan Aditya Ramadan. Isi kandungan dari Quran surat Al-Luqman adalah kita sebagai manusia harus mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim, dilarang. Dan kita sebagai manusia harus bisa menyayangi orang tua kita sebaik mungkin, karena orang tua kita telah merawat kita, mendidik kita sebaik mungkin, terutama ibu. Ibu telah menyusui kita, mendidik kita sampai kita dewasa. Sebuah riwayat hadis yang menyebutkan ayat ini ketika Allah menurunkan ayat ke-82 surah Al-An'am ayat 6, para sahabat merasa keberatan. Maka mereka datang menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah dia di antara kami yang dapat membersihkan keimanan dari perbuatan zalim?" Beliau menjawab, "Bukan begitu, anakku. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Hadis riwayat Bukhari. Orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anak adalah tentang tauhid, keimanan, dan bentuknya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, terutama ibu, adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan seorang anak, karena telah mengandung dan keadaan susah yang bertambah-tambah serta telah memberikan air susu sehat secara ikhlas kepada anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, sehingga anak memiliki ketahanan tubuh yang sehat secara sempurna. Setiap anak wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, dan berbakti kepada orang tua dengan menghormatnya dan berbuat baik terhadap keduanya dan ucapan maupun perbuatan. Hadis tentang berbuat baik berisi dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Di dalam dialog terjadi saling menasihati antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tentang ihsan. Penekanan dalam dialog dijelaskan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus dapat berperilaku ihsan. Artinya ketika beribadah harus mampu melihat Allah, maka harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Beribadah seperti ini dapat menjadi khusus dan ikhlas hanya kepada Allah. Hikmahnya adalah setiap muslim wajib beribadah kepada Allah, karena beribadah kepada Allah adalah tugas utama dan tujuan kita diciptakan. Semua makhluk diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berbeda-beda, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Apabila itu sebuah kenikmatan yang kita dapatkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam harus mampu menghadirkan sikap ihsan sebagai berikut. Di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus berusaha melakukannya secara khusyuk, yakni menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jiwa kita apabila belum mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dapat menyekutukan Allah atau terjerumus kepada kesyirikan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.